Oke. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Fokusnya di sini saja untuk persiapan UAS ya. Di sini misalnya saya punya fungsi fx. Nah, di sini turunannya disebutnya f aksen x. Di mana fx-nya adalah fungsi trigonometri yang 6 tadi. Yang pertama ada sin x. Nah, kalau sin x itu kita turunkan, ya, itu jadi cos x. Ini rumusnya seperti ini ya. Nanti tinggal dilihat saja. Kalau bisa dihafal, kalau nggak ada waktu menghafal nggak apa-apa. Nanti lihat ini saja, ya. Jadi kalau sin turunannya cos. Kalau cos x turunannya min sin x. Tinggal dilihat di sini saja. Kalau tan x turunannya secant kuadrat x. Nah, kalau saya hafal ini ya. Karena mungkin sudah lama juga. Tapi ini di SMA kelas ini ya, kelas 11 ya. Tapi kalau di Darun Najah itu kelas 11 itu kelas 5 ya. Oke, sekarang ini sin kostan sudah turunannya, kemudian ada sekan. Sekan X turunannya adalah, oh, kotangan belum ya? Sebentar. Kotangan. Nah, kotangan X turunannya min kosekan kuadrat X. Jadi kalau kita perhatikan di sini setiap depannya ada koknya seperti cos, turunannya pasti minus. Kot ada koknya, ini turunannya minus ya. Kemudian ada lagi yang belum itu sekan. X turunannya adalah sekan X dikali tangen X. Gitu ya. Satu lagi, kotangen X turunannya adalah min kotangen, bukan kotangan, kosekan ya. Kosekan turunannya adalah kotangan sudah tadi. Kosekan X turunannya min kosekan X dikali kotangan X. Nah, ini dihafal saja atau disimpan lah ya. Nanti kan dilihat kemudian. Nah, contohnya seperti apa? Oke, kita praktekkan contohnya ya. Nanti kita praktekkan juga soal UASnya. Di sini nomor satu, contohnya misalnya Y sama dengan 2 sin X dikurangi 3 cos X ditambah 4 tangen X. Dah seperti ini. Eh, saya tambah juga di sini di, dikurangi 3X pangkat 5 misalnya. Nah, ini yang saya ajarkan pekan lalu yang pas apa namanya? Kita offline ya. Nah, saya ingatkan kembali yang pekan lalu dulu, takutnya lupa. Kalau kita punya Y sama dengan AX pangkat N, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan, tinggal dikali saja. Angka yang depan X, si A dikali N, dikali pangkatnya, dan pangkatnya dikurang 1. Jadi AN X pangkat N min 1. Contohnya misalnya gini. Y sama dengan 2X pangkat 6. Turunannya berarti Y, Y aksen sama dengan 2 kali 6, 12. X, 6-nya dikurang 1. Jadi 5. Itu ya. Paham? Tinggal dikali ya. 2 kali 6, 12. 6-nya dikurang 1 jadi 5. Itu yang dasarnya. Oke, sekarang kita masuk ke turunan yang trigonometri ini. Kalau trigonometri aturannya yang di tabel ini ya. Nah, sekarang misalnya Y sama dengan 2 sin X. Oke, di sini sudah banyak lumayan. Ada 6 orang ya. Oke, sebentar. Ini kok jadi di sini ya? Sangat menghalangi ya ini. Bawahin aja lah ya. Oke. Di sini soalnya 2 sin X. 2 sin X kita tulis 2-nya Y aksen. Jawab ya turunannya.
turunan pertama ya aksen. Berarti 2 turunan sin apa? Sin itu turunannya lihat di sini teman-teman. Apa turunannya di sini? Di on aja itunya mic-nya. Coba turunan sin X apa di sini? Bisa dilihat. Cos X. Ya, Cos betul X. ya, cos X. Nah, cos X. Ya sudah, kita tulis aja di sini cos X. Kan sesimpel itu kan? Tinggal mindahin aja cos X kan. Nah, sekarang min 3 tulis dulu. Nah, cos X. Nah, lihat cos X di sini. Di sini cos X sama dengan apa? Min Turunannya. sin X. Ya udah, betul. Min sin X ditambah Oh, pakai kurung. eh ya pakai kurung. Kalau minus harus pakai kurung ya. Kalau minus, kalau plus tidak usah ya. Nah, ditambah 4 untuk tangen jadi apa di sini? Tangen secant sek kuadrat ya. Second Secant kuadrat kuadrat. X. Secant kuadrat X. Nah, yang ini yang tadi saya ajarkan. Min 3X pangkat 5. Bagi teman-teman yang kemarin tidak hadir, ingat aja rumusnya ini ya. Kalau kita punya AX pangkat N, A-nya angka, N-nya angka, X-nya variabel. Tinggal dikali saja. Si angka depan X, si A-nya dikali N-nya. AN, A kali N. Berarti kalau di sini kita punya Y-nya sama dengan 2X pangkat 6, ya. Tinggal dikali saja, gampang ya. 2 kali 6, berapa? 2, 12. 12. Itu ya. Ini pangkatnya X, N dikurang 1. Pangkatnya dikurangi 1. Jadi berapa pangkatnya? Pangkat 5. 5. Ya, paham? Nah, seperti itu. Tambah. Kalau yang biasa seperti ini harus ini harus tahu ya. Nanti di kisi-kisi juga ada ini soalnya. Nanti dicoba dikerjakan ya. Nah, sekarang yang ini nih, min 3x pangkat 5 itu untuk kalau diturunkan jadi berapa ini hasilnya? Min Min 3 kali 5 15. min 15x pangkat 4. 4. Oke, min 15x pangkat 4. Oke, selanjutnya di sini jadi apa? Ini sebenarnya sudah selesai ya. Eh, Maksudnya sudah selesai seperti ini tuh sudah selesai, cuman kita perlu menyederhanakan saja. Nah, ini 2 cos X itu tidak bisa disederhanakan. Yang ini nih, yang bisa disederhanakan. Min 3 kali min sin X, itu min dikali min jadi plus ya. Plus Plus 3 3 sin sin X. X. Jadi apa adanya saja tulis. Yang ini juga 4 secant kuadrat X min 15 X pangkat 4. Sampai sini ada yang ditanyakan. Paham ya? Oke, nanti kalau ada soal seperti ini, nanti tabel ini kuncinya. Oke, sekarang satu soal lagi untuk yang bentuk seperti ini. Misalnya, saya punya fx. Mau fx, mau y sama aja. Kalau fx turunannya f aksen x. Kalau y jadi y aksen gitu ya. Fx sama dengan, sini nggak usah terlalu susah ininya. Fungsinya yang biasa aja ya. Eh, 3 tangen x. Maaf, ini salah. 3 tangen x ditambah 2 sin x dikurangi 4x pangkat 7 plus 2x pangkat min 3. Ada pangkat minnya. Nah, coba kita kerjakan ya. 3 tan x. Berarti 3 ini jadi 3 kan? Nah, tan x-nya gimana turunkan jadi berapa di sini tan x turunannya? Di tabel yang ini. Tan x turunannya secant kuadrat x ya. Nah, tulis di sini secant kuadrat x ditambah 2 turunan dari sin x apa? Ini dilihat di sini. Turunan dari sin x adalah Cos X. hmm, cos Cos X. x. Dah.
Yang ini, nah teman-teman yang kemarin tidak hadir di pertemuan yang lalu itu, ini aja sebenarnya yang perlu diingat ya. 4 min 4x pangkat 7 itu tinggal dikali saja. 4 kali 7 min 4 kali 7 min 28. 28. X 7-nya dikurang 1. Jadi pangkat berapa? 6. Paham? 6. Nah, 2x pangkat min 3. Nah, ini 2x pangkat min 3 itu gimana tuh cara ngalikannya? 2 kali min 3 ya. Berapa? 2 kali min 3 Ya, min min 6. 6x min 3-nya dikurangi 1. Min 2. Min Min Nah, 2. nah, di sini harus kita perhatikan min 3 kurang 1. Punya hutang 3, punya uang, punya hutang lagi 1 ya. Berarti jadi min hutangnya bertambah ya. Min min 4. Paham? Nah, jadi kalau dikurangi 1 itu bukan jadi min 2 tapi jadi min 4. Contoh lain misalnya min 5 kurang 1 jadi min min 6 ya. Paham cara mengurangkannya? Kalau ada yang min 11 dikurang 1 jadi berapa? Sebentar. Yang ini salah. Min 5 dikurang 1 min 6 benar ya. Min 11 dikurang 1 min 12 min 12. 12. Min Oke. 12. Nah, jangan sampai ketukar. Di soal itu nanti ada yang minnya. Oke, kita coba lihat dulu yang kisi-kisi kita. Tadi sudah di-share ya. Nah, kisi-kisi UAS ya. Oke, ini filenya. Nah, ini yang kisi-kisi UAS ini nanti coba dicicil ya dari limit ini nih. Nanti saya akan bahas juga ya, tapi teman-teman coba dikerjakan yang sudah dipelajarinya. Nomor satu ini sudah semua, ini lihat materinya nanti ya. Nah, ini kan suka saya share nih materinya. Yang nomor satu tinggal substitusi saja, dua difaktorkan, yang ketiga kali sekawan, yang ini juga ada contohnya ya, nomor dua. Nah, sekarang ini yang dikerjakan di sini untuk yang B belum bisa ya, karena masih ada satu bab satu ini lagi yang belum. Ya, kita kerjakan yang ini dulu, yang 3A dulu. Contoh 3A. Nanti soalnya tidak sama dengan ini ya, tapi angkanya saja yang saya rubah. Bentuknya sama ya. Bentuk soal-soalnya sama seperti ini, tipenya seperti ini, hanya beberapa angkanya yang saya ganti. Kalau teman-teman memahami dengan baik apa yang saya jelaskan ya, insya Allah bisa mengerjakannya. Apalagi ujiannya juga open book. Oke, di sini kita lihat. Aduh, nggak bisa di copy. Bentar. Loading ya. Sebentar. Oke. Kita perbesar lah ya. Oke, ini kisi-kisi UAS. Ini soalnya. Ini turunan biasa ya. Coba dari sini nih dikerjakan. Y aksennya. Pakai rumus yang tadi ya. 6x pangkat 5. Caranya gimana?
6 kali 5 ya. Jadi ingat kita pakai rumus yang ini nih. AX pangkat N A kali, jadi cara mengerjakannya A kali N X pangkat N kurang 1 ya. Oke, kita kalikan 6 kali 5 berapa? 30. Betul? X 5-nya 5 dikurang 1 berapa? 4. 4 ya. 5 kurang 1 4. Ini 4-nya terlalu besar. Yang lain paham? Coba kita cek. Oke. Sekarang min 7 kali min 4 berapa? Paham ya? Oke. Ini jangan sampai dilewatkan nanti pas ujian yang ini. Ini banyak yang mudah-mudah, itu kelihatannya banyak, tapi sebenarnya saya sengaja apa namanya, tidak hanya yang susahnya aja ya. Jadi supaya yang mudah-mudahnya bisa membantu. Ini min 7 kali min 4 berapa? Min dikali min ya. Ingat, min dikali min jadi plus ya. Plus berapa? 7 min 7 kali min 4 itu. 7 kali 4 berapa? 20 28. plus 28. Ini dari min kali min. X min 4-nya dikurangi 1. Berapa? Min 4 dikurang 1. Nah, seperti Min yang tadi. 5. Ya, min 5 ya. Ini contohnya tadi. Min 5 kurang 1 jadi min 6. Min 3 dikurang 1 jadi min 4. Ini juga min 4 dikurang 1 jadi min 5. 5. Nah, min 5. Kita, nah ini lihat dulu ini. 4 dikali min 3 berapa? Ini plus dikali min pasti min ya. 4 dikali min Min 3 12. min 10. 12. X min 3-nya dikurangi 1. Min Min 3 4. dikurang 1 min 4. Oke. Betul ya. Sekarang yang ini nih. Min 2X pangkat 2. Kalau diturunkan jadi berapa? Coba, coba. Min 2 kali 2. Min 4. X. Nah, di sini X-nya kan pangkat 1. Tapi kalau pangkat 1 tidak ditulis. Ya, cukup ditulis min 4X. 9X. Nah, ingat kalau cuma ada X-nya saja, diturunkan jadi hilang X-nya. Jadi 9. Ya. Bagaimana kalau yang min 100? Ini nggak ada X-nya. Diturunkan jadi 0 yang ini. Jadi cukup sampai ini. Ya, paham? Yang min 100 itu kalau diturunkan jadi 0 ya. Jadi 0 diturunkan. Jadi ditulisnya cukup seperti ini. Paham sampai sini? Nah, nanti tipe soalnya seperti ini ya. Jadi harus dipahami. Oke, ini satu. Nah, oke, sekarang kita akan lanjutkan materinya dulu. Ya, nanti kita bahas lagi soal UAS. Nah, sekarang yang kita bahas adalah turunan. Sebentar, jangan dulu turunan ini ya. Fungsi ini dulu. Aduh, sebentar yang mana ya? Ini bukan. Oh ya ini. Urusan hilang. Kita hapus dulu aja. Nah, sudah. Nah, saya perkenalkan dulu fungsi yang selanjutnya. Di sini namanya fungsi transenden. Transenden itu ada dua. Yang pertama, fungsi logaritma murni ya. Contohnya seperti ini, yaitu Y sama dengan ln X. Ya, ini dibacanya ln X. Kalau di sekolah biasanya log. Di sini ada ln ya. Sifat-sifatnya diantaranya, nah yang pertama, nanti kita bahas tipe soalnya seperti apa. Ini materinya dulu aja.
Ln X Y. Ln X Y itu bisa dirubah jadi ln X ditambah ln Y. Nah, jadi kalau kali jadi tambah. Gimana kalau bagi? Ln X per Y. Jadi kurang kalau bagi. Ln X min ln Y. Satu lagi. Ini yang dipakai nanti. Ln X pangkat N. Si N-nya bisa dipindah ke depan. N dikali ln X. Paham sampai sini? Oke, jadi ini rumus lah ya. Nah, satu lagi. Yang kedua, fungsi transenden itu adalah fungsi eksponensial. Eksponen. Nah, fungsi eksponen itu seperti apa? Jadi dibentuknya Y sama dengan E pangkat X. Apa itu E? E itu bilangan Euler ya. Bilangan Euler. Karena ditemukan oleh si Euler, nilai dari E itu adalah 2,78 sekian. Tapi kita tidak fokus ke sini. Nanti saya arahkan fokusnya ke mana. Nah, sekarang ada sifat yang perlu kita pahami di sini sifatnya. Kalau kita punya E pangkat X dipangkatkan N, itu jadi E pangkat NX. Contoh, kita punya E pangkat X dipangkat. Jadi hilang ya ini. Kehapus otomatis. E pangkat X dipangkatkan N jadi E pangkat NX. Ini contohnya ini E pangkat X dipangkatkan 3. Jadi E pangkat 3X. Nah, sebenarnya fokusnya ke sini. Turunannya saja itu pengenalan fungsinya. Nah, fokusnya ke sini nanti supaya bisa mengerjakan soal. Turunannya saja ya. Turunan, ini. Turunan fungsi transenden. Sama ini juga pakai tabel. Tapi cuma ada dua, gampang. Nah, ini fx-nya. Ini turunannya. F aksen X. Pegel juga ya nulisnya ya. Oke, sekarang ini yang pertama tadi ln X. Apa ln X turunannya adalah 1/X. Nah, jadi harus dilihat tabel ini aja. Yang kedua, E pangkat X. Turunannya adalah E pangkat X. Jadi, eksponen X atau E pangkat X, ini dibacanya eksponen X, itu fungsi yang unik. Kalau kita turunkan, ternyata dia tidak berubah ya. Turunannya adalah dia sendiri. Jadi teman-teman ngerjakannya pakai yang ini. Contoh misalnya saya punya soal. Ini nomor satu ya. Y sama dengan 3 sin X ditambah 4 ln X dikurangi 3E pangkat X. Coba diturunkan. Y aksen. 3 sin X. Turunan sin apa tadi? Cos ya. Lihat di sini ya. Di tabel yang atas ya. Sin X. Turunannya sebelah kanan. Sin X. Ini diturunkan sebelah kanan cos X. Oke. Dari situ diambilnya 3 cos. Kejauhan ya. 3 cos X gitu ya. Ditambah 4. Nah, sekarang lihat di sini. Ln X turunannya apa? Bisa dilihat di tabelnya. 1/X ya. Halo Ustadz Ustadzah. Masih bisa diikuti ini. Ln Berat. X turunannya 1/X ya. Ya sudah, kita tulis di sini. Kan tadi 1/X, 1/X. Gitu aja, tinggal dipindahkan ya. Ini E pangkat X turunannya E pangkat X lagi. Berarti kita tulis di sini 3 E pangkat X. Tetap ya. Karena saya ingatkan tadi kalau E pangkat X diturunkan jadi dirinya Jadi tidak berubah. Jadi ini jawabannya.
Tapi ini masih bisa kita sederhanakan. 3 cos X ditambah 4 per X min 3. Ya. Jadi maksudnya 4 per X itu 4 kali 1, 4 X ya. Hmm. Pangkat X. Nah, sampai sini. Nah, ini ada di kisi-kisi UAS nomor 3B. Nah, di sini harus bisa nih. Yang ini ada fungsi trigonometri sama fungsi eksponennya jadi satu soal. Nggak usah pakai ini ya. Apa-apa sih. Kita tulis. Aduh, ini menghalangi juga ya. Oke, kita tulis di sini. Nah, sekarang ini contoh. Contoh ya. Oke, tulis di sini. Soalnya berapa? 20. Nah, biar besar. Oke, perhatikan di sini. Ini kisi-kisi UAS. Nah, nanti saya cuma berubah angkanya doang di sini. Jadi teman-teman harus bisa memahami ya. Nah, ini kan sin X ya. Sini ada sin X. Oke, kita bahas sekarang. Ini jadi apa? Sebentar. Ini aja lah. Kita turunkan F aksen X. Nah, 2 sin X diturunkan jadi apa? Turunan sin apa tadi? Ada yang masih ingat? Cos Cos. Jadi 2 cos X. X. Gampang kan? Min 4. Turunan tangan apa? Nah, sekan Cos kuadrat. X. Nah, ya. Sekan kuadrat. Nah, di sini melihatnya. Tangan sekan kuadrat X. Tinggal seperti itu saja. Tulis di sini sekan kuadrat X. Turunan dari 4 min 4 E pangkat X. Ini berarti jadi berapa tadi? Berubah nggak dia? Nah, E pangkat X berubah nggak tadi? Contoh tadi. Lihat. E pangkat X diturunkan jadi apa? Sini. Masih tetap E pangkat X ya. Pangkat X. Jadi tetap di sini tulis min 4 E pangkat X. Dikurangi 2. Nah, turunan dari ln X adalah di sini berapa? 1 per berapa Ustadzah? 1 per X ya. Nah, jadi ingat turunan ln X 1 per X ditulis di sini 1 per X. Nah, itu ya. Oke, sebenarnya sisi sudah hampir selesai. Tinggal ini yang 1 per X-nya disederhanakan. Jadi F aksen X sama dengan ini tulis ulang aja, nggak bisa disederhanakan lagi. Ini min 4 sekan kuadrat X, ini min 4 E pangkat X, ini min 2 kali 1 min 2 per X. Paham sampai sini? Insya Allah, Ustaz. Nah, nanti kalau ada soal seperti ini harus bisa mengerjakan. Oke, nah itu sekarang sudah selesai. Kita tinggal masuk lagi ke berikutnya. Oke, berikutnya adalah aturan perkalian dan aturan pembagian. Ini juga keluar ya. Aturan perkalian dan pembagian. Nah, yang terakhir ya. Di sesi ini. Oh, kalau kita ini nanti nggak apa-apa. Oke, ini berarti aturan perkalian dan aturan pembagian. Nah, jadi seperti ini ya. Aturan perkalian dan aturan pembagian itu, kalau kita punya dua fungsi U kali V, di mana U dan V sebagai fungsi dari
X. Artinya begini, U sebagai fungsi dari X itu, U itu punya input, yaitu X. Ya, nanti U itu bentuk X sebenarnya. Nantilah dicontoh lebih jelas. U kali V, nah ini perkalian dua buah fungsi. U dikali V, kalau kita turunkan, ini aksen, itu sama dengan U aksen V plus U V aksen. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, U aksen itu berarti fungsi pertama diturunkan, fungsi kedua didiamkan, tidak diturunkan. Ditambah fungsi pertama didiamkan, fungsi kedua diturunkan, jadi di switch. Nah, bergiliran ya. Bagaimana kalau pembagian? Nah, ini yang muncul di UAS itu yang pembagian ya. U per V aksen itu adalah sama ininya U aksen V tapi dikurang min U V aksen per V kuadrat. Ini rumusnya seperti ini. Nah, mungkin masih bingung apa itu U, apa itu V. Nah, nanti kita lihat. Nah, contohnya. Misalnya saya punya soal Y sama dengan E pangkat X ditambah 3 dikali cos X. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini bentuknya dua buah fungsi. Dua kelompok lah maksudnya. Yang pertama ada yang ini, kelompok ini. Yang kedua kelompok ini. Kita misalkan kelompok ini jadi U, kelompok ini jadi V. Oh, berarti ini U kali V pakainya. Perkalian ya. Oke. Caranya seperti ini. Misal U sama dengan, ini yang dimisalkan U sama dengan ini. E pangkat X tambah 3. V sama dengan cos X. V-nya yang ini. Sampai sini paham untuk pemisalannya? Jadi pokoknya yang satu dimisalkan jadi U, yang lainnya dimisalkan jadi V. Habis itu kita cari turunannya. U berarti cari U aksen, turunan dari U. V cari V aksen, turunan dari V. U aksennya berapa di sini? E pangkat X diturunkan jadi apa tadi? Masih ingat? Pangkat X. Tetap ya, E pangkat itu Iya. tetap E pangkat X. 3 diturunkan jadi apa? Kalau nggak ada X-nya diturunkan jadi apa? 0. Hilang. 0, hilang. Nah, jadi hilang. Nah, sekarang cos X. Turunan dari cos X tadi adalah di tabel yang tadi ya. Min, sin, X. Nanti dilihat di tabel X. kalau belum. Nah, jadi kita sudah punya U-nya punya, V-nya punya, turunan masing-masingnya punya. Gunakan rumus yang ini ya. Aturan perkalian yang ini. Oke. Oke, kita tulis di sini Y aksen sama dengan U aksen V plus ini U-nya yang diturunkan, yang ini U-nya didiamkan, V-nya diturunkan. Kita masukkan ke dalam rumus apa yang sudah kita hitung. U aksennya berapa? Di sini kan U aksen. U aksennya berapa tadi yang didapatkan di sini? E pangkat X. Betul, E pangkat X. V-nya berapa? V. Bukan Min sin X. bukan V aksen. Ini kan Cos U aksen X. V. Cos X. Nah, cos X dulu. Ditambah U. U-nya berapa? EX. E E pangkat pang X ya plus 3. betul. E pangkat X tambah 3. Nah, ini harus pakai kurung ya. Kalau dua bentuk seperti ini harus pakai kurung karena nanti mau dikalikan dengan V aksennya berapa? Min Min sin X. min sin X. Gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya sampai sini sudah dapat poin, sudah dapat nilai ya. Cuman kita harus lebih menyederhanakan lagi. Kalau bentuk yang ini sih masih nggak bisa disederhanakan lagi. Ini sudah bisa tulis seperti ini, E pangkat X tetap aja. Nah, yang ini, karena ini ada dua suku ya. Misalnya gini, A plus B kali C. Itu kan A-nya dikali C, jadi AC, B-nya dikali C. Tambah BC gitu ya. Pakai sifat yang ini ya. Ini juga sama, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Berarti langkah pertama E pangkat X dikali min sin X.
Jadi plus dikali min, min E pangkat X sin X. Sampai sini paham? Yang ini dikali yang ini ya. Oke. Terus sekarang yang ini giliran ini 3 dikali ini. Berapa? Min 3 sin sin X. X. Paham sampai sini? Ya, sudah sampai sini Insyaallah. sudah selesai. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ini kalau aturannya perkalian ini nggak muncul di UAS ya. Yang pembagian saya kasih contoh, yang ini muncul di UAS. Nanti kita bahas. Kita kasih contoh dulu, baru kita nanti bahas soal ini. Yang kedua, misalnya perkalian begini, Y sama dengan 2E atau jangan 2E lah. Kok salah ya? Y sama dengan 3 4E pangkat X itu ditambah 2 dibagi sin X. Nah, misalnya begini ya. Nah, yang kita misalkan itu yang U-nya yang atas ya. Jadi ini kita juga misalkan juga jadi U dan V. U-nya yang atas, ini jadi U, ini jadi V. Oke. Kita tulis di sini. Misal U sama dengan 4E pangkat X plus 2 V-nya yang bawah sin X. Kita cari turunan masing-masingnya. U aksen diturunkan jadi 4E pangkat X diturunkan jadi apa? Tetap aja ya. Ya. Kan 4-nya tulis 4 gitu. E pangkat X diturunkan jadi E pangkat X. Paham sampai Pangkat sini? X. Paham ya? Jadi tetap ya turunannya. 2 diturunkan jadi apa? 2. Hilang. Jadi hilang, jadi 0. Sin X diturunkan jadi cos cos X. Dah. Nah, ya udah kita pakai rumus yang perkalian ini. Yang pembagian yang ini ya. Sebenarnya formasi atasnya sama ya, cuman bedanya kurang di sini. Sama dengan yang perkalian, bedanya kurang. Terus dibagi dengan V kuadrat. Nanti kan bisa dilihat juga ya rumusnya. Jadi kita tulis di sini Y aksen sama dengan U aksen V min U V aksen dibagi V kuadrat. Oke, kita tinggal masukkan saja apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Ini sama dengan U aksennya berapa? 4E pangkat X. 4E pangkat X. V-nya berapa? Sin X. Sin X. Dikurangi U-nya berapa? Oke, kurung ya. Kurangi 4E pangkat X 4E plus pangkat 2. X plus 2. Sul. V, V aksennya berapa? Cos? Cos X. Cos X. Tapi ini dibagi V kuadrat. Nah, dibagi V kuadrat. Di sini V-nya apa? Sin 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 X di X. kuadrat. Di kuadrat. Kuadrat. Nah, oke, kurung. Oke, sekarang kita sederhanakan yang atasnya seperti menyederhanakan yang tadi kalian. Ini 4E pangkat X sin X. Nggak bisa disederhanakan lagi. Ini kali ke sini. Ini kali ke... Aduh, salah. Yang kedua mah giliran ini ke sini. Gitu ya. Nah, sekarang kita tulis di sini. Nah, di sini ada minus ya. Hati-hati ada minus. Jadi kalau ada minus di depan ini kita masih pakai kurung. Nah, masih pakai kurung di sini. Kita kalikan. 4E pangkat X dikali cos X. Tetap ya sebenarnya 4E pangkat X cos. Paham? Sampai sini. Tinggal dipindahkan aja ya. 4E pangkat X dikali cos X itu 4E pangkat X cos X.
Sekarang 2 kali cos X berapa? 2. 2 cos X aja. Oke? Itu ya. Tetap ya. Nah, sekarang dibagi. Nah, kalau ada sin X dikuadratkan, jadi bisa ditulis seperti ini. Sin kuadrat X. Paham? Kuadratnya jadi di sini penulisannya. Boleh ya? Seperti ini ya. Hmm. Oke, nanti soalnya sangat mirip ya. Nanti yang di UAS itu dengan ini. Nanti kita lihat juga yang kisi-kisi yang aslinya. Yang ini mirip juga seperti ini. Makanya saya ajarkan beberapa kali nih. Ini berarti 4E pangkat X sinus X. Ini kita tinggal buka kurungnya. Ini tulis min. Min dikali ini kan tetap 4E pangkat X cos X. Yang ini min ini dikalikan ke plus ini. Min kali plus jadi min. Ya. 2 cos X. Bawahnya tetap sin kuadrat X. Sampai sini paham? Oke, paham ya. Nanti rekamannya juga ada, ini saya rekam ya. Nanti, oke, jadi sampai sini aja jawabannya. Kalau nggak apa-apa ya, ini nggak bisa disederhanain lagi sebenarnya ya. Udah sampai sini juga cukup, nggak apa-apa. Kalau mau sih bisa jadi seperti ini. Kalau mau ya. Ini kan di sini ada 4X. Perhatikan coba supaya lebih rapi kelihatannya. Di sini ada 4E pangkat X, di sini ada 4E pangkat X. Kita keluarkan aja. Malah nulis pakai yang merah ya. Kita tulis di sini 4E pangkat X-nya kita keluarkan. Yang ini sisanya jadi sin X gitu ya. Kan sudah dikeluarkan. Ini sisanya di sin X, yang ini sisanya jadi cos min cos X. Paham sampai sini? Min 2 cos X. Ada yang bingung? Nah, kita faktorkan. 4E pangkat X kita keluarkan. Nah, kan ini sisanya di dalam tinggal yang satu sin X, yang satu cos X. Oke. Kalau bingung sampai sini juga nggak apa-apa. Ya, ini sin kuadrat X. Dah sampai sini. Nah, coba kita yang terakhir, ini soal kisi-kisi yang terakhir. Nah, yang kisi-kisi ini kan mirip dengan yang saya bahas ini ya. Nanti soal UASnya juga sama. Oke, saya kopikan aja sini ya. Nah, ini kisi-kisi UAS kita bahas dengan cara yang barusan. Nah, nanti harus mencoba sendiri ya. Kalau walaupun udah dibahas, nanti coba tanpa melihat eh, apa namanya contoh misalnya. Oke, kita turunkan saja di sini. Saya tulis ulang. Fx sama dengan 2e pangkat x plus 3 per sin x. Ini mirip dengan yang tadi, beda angkanya doang ya. Jadi yang atas kita misalkan jadi u, yang bawah kita misalkan jadi v. Misal u-nya sama dengan 2e pangkat x plus 3. V-nya yang bawah sin x. Kita cari turunan dari masing-masingnya. U aksennya jadi berapa di sini? Silakan dicari U aksen. Ada yang bisa? 2E Mm-mm. Tetap pangkat ya. X. 2E pangkat Ya, X. 3 tiganya jadi hilang. nah, hilang. Ini tetap. Sekarang turunan sin X apa? Cos Cos X. cos X. Oke. Saya lanjutkan ke bawah.
kita tinggal masukkan aja ke dalam rumus. Kita tulis dulu rumusnya. Ini rumusnya nanti lihat di atas ya. Y U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Oke, kita masukkan apa yang sudah kita dapatkan tadi. Di sini berarti Y sama dengan U aksen, I aksen maaf, Y aksen sama dengan ini berapa? U aksennya berapa di sini? 2E pangkat X 2E pangkat X, V-nya ini ya, sin berapa? X Sin X minus U-nya 2X pangkat 2, 2E pangkat 2, X 2E plus pangkat, pakai 3 kurung ya, 2E pangkat X plus 3 dikali dengan V aksen cos cos X cos X dibagi dengan V sin kuadrat sin X sin kuadrat. X dikuadratkan. Dah. Nah, sampai sini sudah hampir benar ya. Sampai sini tuh tinggal menyederhanakan saja. Ya, poinnya sudah besar. Y aksen sama dengan 2E pangkat X sin X. Yang ini kita kalikan seperti tadi. Ini ke sini dulu. Dan yang ini giliran ini ke sini. Ya. Sekarang 2E pangkat X dikali cos X. Ini masih pakai kurung ya. Jadi berapa? 2E pangkat X cos cos X. Itu saja ya. Terus yang 3 kali cos X jadi apa? Dikalikan. 3 kali cos X dikalikan jadi ya sama aja ya. 3 cos X. Jadi seperti itu, tinggal ditulis seperti itu saja. Dibagi dengan, nah ini yang ini sin X bisa ditulis jadi sin kuadrat X. Nah sekarang kita buka kurungnya. Ini jadi 2E pangkat X sin X. Ini minnya dibuka kurung. Jadi tetap ini 2E pangkat X cos X. Ini dikalikan ke sini. Jadi min 3 cos X dibagi dengan sin kuadrat X. Sampai sini sebenarnya sudah betul. Nah, kalau mau kayak tadi, si ini kan mengandung 2E sama-sama ya. Ini sama-sama mengandung 2E di sini. Ini juga ada 2 min 2E pangkat X. Kita keluarkan saja. Ini jadi 2E pangkat X dalam kurung sisanya tinggal sin X. Sisanya tinggal min cos X. Ini dikurangi 3 cos X dibagi dengan sin kuadrat X. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum tutup? Kalau tidak ada, oke. Nanti saya share ininya ya sama rekaman Zoom-nya. Kita tutup saja. Ya, jangan lupa pekan depan kita masih ada kuliah ya buat ini membahas kisi-kisi yang selanjutnya. Eh, Oke, terima kasih. Sebentar, saya belum absen ya. Saya ada yang satu akun berdua nggak? Nggak ada ya? kurang tahu. Nah, maksud saya ngabsennya berdasarkan ini saja. Berdasarkan screenshotannya saja ya. Oke, bentar saya foto dulu. Jadi nanti bisa. Bentar ya. Oke. Nah, oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup saja.
perkuliahan sore hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.